Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya bagaimana kondisi relationship-nya kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari, kemudian ada di sini ini. Oke. Nah, kemudian ada energi dari ya. Berikut ada ini. Leo, yup. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada ini energinya. Wow Leo, kamu dicintai ya, kamu disayangi nih sama si dianya. Tapi ya ternyata menurut dari si pasangannya kamu, cinta dan sayangnya dia ini tuh kayaknya nggak kamu anggap gitu loh ya. Jadi kayak walaupun kamu tahu gitu ya bahwa dia benar-benar menaruh hati kepada kamu, tapi dari sisi kamunya sendiri kamu malah kok kayak tidak menghargai gitu ya. Boro-boro mau ngebales cintanya dia gitu. Untuk mau menerima aja pun kayaknya bisa lebih cenderung kamu tolak ya. Jadi kamu nggak mau menerima cintanya dia. Seperti itu yang dia lihat gitu lah ya. Ya sebenarnya ini sih bisa-bisa sebuah hal yang wajar ya. Kenapa kamu demikian kepada si pasangannya kamu gitu. Karena kalau Mari lihat di sini kamu sudah cukup dewasa dalam urusan percintaan. Dan mungkin ya bukan hanya percintaan aja, dalam kehidupannya kamu secara general pun kamu sudah punya pandangan-pandangan dewasa di sana gitu ya. Nah, jadi sehingga di sini kamu kayak bener-bener gitu loh mempertimbangkan gitu ya kenyamanannya kamu, kesanggupannya kamu gitu ya. Apakah memang kamu bisa, apakah kamu mampu, apakah ini worth it hubungannya untuk kamu jalani. Kamu sudah punya pertimbangan-pertimbangan hal yang demikian gitu loh. Jadi kayak fasenya kamu ini tuh Mari lihat bukan fase seperti anak muda yang mau bersenang-senang saja dalam hidup gitu ya, yang kayak rasa penasaran gitu ya, rasa penasaran dengan pengalaman gitu. Kayaknya kamu udah lewat gitu loh. Kamu udah lewat masa-masa fase seperti itu. Di saat ini bukannya kamu hidupnya sudah tegang aja bawaannya ya, enggak. Tapi kamu lebih berhati-hati kemana atensinya kamu arahkan. Pada hal-hal apa waktunya kamu berikan gitu loh. Pikiran dan perasaan seperti apa yang kamu biarkan hadir dalam dirinya kamu sudah mulai di situ peduli gitu lah ya. Jadi ya setelah hasil dari pengamatannya kamu gitu ya, mungkin juga bahkan berdasarkan ya tadi pengamatan, pertimbangan-pertimbangan, jadinya kamu bisa menganggap bahwa enggak deh, kalau dengan dia enggak lagi dah gitu loh ya. Mari lihat ini sih bukan kayak sekedar spontan aja kamu bilang enggak deh, gue nggak mau sama dia, enggak gitu. Tadi kata Mari sudah melewati masa-masa perenungan, pengamatan seperti itu ya. Makanya kamu putuskan enggak, bukan kayak gitu relationship yang aku mau jalani. Bukan bersama dengan seseorang seperti ini hidupnya aku mau aku habiskan gitu ya. Jadi mungkin kamu ngerasa bahwa kayaknya aku nggak nyaman ini dengan dia gitu ya. Dia orangnya masih ingin hip hip hura, aku sudah hendak lagi
Kalaupun ada di situ tuh kegembiraan, kesenangan, tapi yang lebih terkontrol gitu loh, ya. Nah, kalaupun kamu di situ tuh mau apa namanya ya? Iya, pokoknya gitulah ya. Marilah kamu udah mulai berhati-hati sekali dalam hidupnya kamu. Kamu udah berhati-hati gitu loh. Jadi mungkin kamu juga udah sempet kapok ya sama si pasangannya kamu ini. Kamu udah coba jalani, kamu coba sabar, kamu coba berinvestasi positif. Tapi boleh-boleh hasil yang kamu dapatkan bertolak belakang dengan harapannya kamu. Jadi di sini tuh bisa ya kamu nggak mau spekulasi gitu loh. Kamu nggak mau spekulasi, mau coba-coba berhadiah, jalani hubungan dengan dia. Ngabisin waktunya kamu, ngabisin sumber dayanya kamu, pikiran, perasaan, uang, dan sebagainya. Gitu ya. Kamu marilah sudah tidak mau berspekulasi pada hal yang demikian, nggak mau. Kamu bahkan sudah mengerti, oh harusnya begini sih, harusnya begitu, gitu ya. Kamu udah tahu bagaimana harusnya hidup kamu, dan yang iyanya juga kamu tahu bagaimana caranya untuk menuju kehidupan yang kamu labelin seperti seharusnya, gitu lah. Ya, jadi kayak misalnya gini, wah aku harusnya sih hidupnya aku ini tuh nyaman ya, tenang gitu loh. Nah, jadi caranya adalah ya udah disingkirkan hal-hal yang bisa bikin kamu resah, orang-orang yang bisa bikin kamu sakit kepala, kan gitu. Nah, jadi jangan-jangan dia salah satunya orang bikin kamu sakit kepala, makanya kamu geser ini orang, gitu. Aku tuh maunya punya hidup itu tuh sejahtera, kaya raya, gitu. Nah, bagaimana caranya untuk sejahtera kaya raya? Ya, bersama dengan pasangan yang memang punya visi misi yang sama, hidup sejahtera, banyak uang, kaya raya, kan gitu ya. Pasangan yang mau bekerja gitu loh, banting tulang, aktualisasi diri untuk menarik rezeki lebih baik, kan gitu. Nah, mungkin kamu ngelihat dia, oh dia ini orangnya masih kayak mau kerja pun males-malesan, orangnya boros misalnya gitu ya. Bagaimana mau duit banyak gitu, borosnya itu tuh nggak ketolong gitu ya. Nah, di sana kamu lihat dia, waduh ini terima gaji tanggal 1, tapi tanggal 10 udah habis. Lo bagaimana cerita mau kaya raya, kan gitu ya. Ini hanya contoh-contoh aja. Di sana kamu mau semacam kayak kamu punya keturunan yang cemerlang gitu ya, sesuai dengan jargonnya Indonesia kan. Generasi apa sih, generasi emas gitu kan. Nah, sementara kamu ngelihat, waduh kalau ini bapak anak-anakku atau ini ibunya anak-anakku bukan generasi emas ini, malah generasi cemas. Kan gitu ya. Enggak bisa. Nah gitu kamu, aku pengen punya kehidupan sosial yang tinggi. Nah, sementara mungkin dia itu tuh ya jambret kerjaannya gitu ya. Canda. Nah, gimana caranya mau punya status sosial bagus lah kalau kerjaannya dia jambret, kan gitu. Ya kamu juga ogah lah dibilang, wah itu istrinya si tukang jambret pasar apa gitu ya. Ya kan di sana. Nah, makanya kalau melihat hasil dari tolak ukurnya kamu, ya kamu bisa melihat bahwa orang ini nggak cocok nih. Jadi walaupun kamu sempat bersama dengan dia dalam jangka waktu yang panjang, tapi akhirnya di sini tuh kamu kayak sadar, waduh, udah siap nih, udah selesai nih. Perjuangannya aku untuk bersama dengan dia sudah selesai. Jadi kamu tahu, kalau melihat dia, kamu tahu kapan kamu harus berjuang, kapan kamu harus melepaskan. Gitu. Bisa aja ini karena ada beberapa kalau melihat energinya sudah lama kalian barengan. Gitu ya. Nah, jadi walaupun kalian sudah lama barengan, nggak membuat kamu jadinya melekat kepada dia, terikat kepada dia, pasrah dengan nasibnya kamu, terlanjur sudah lama dengan dia. Tidak. Marilah kamu berontak di sini. Dari kehidupan yang buat kamunya tidak nyaman, kamu berontak. Gitu ya. Jadi bisa aja sih kamu sebenarnya belum bercerai dengan dia. Ya, bisa aja kalau kalian terlanjur sudah berumah tangga. Namun dalam
ikatan pernikahan ini, kamu concern kepada dirinya kamu, kamu lebih peduli kepada dirinya kamu. Daripada mikirin dia, mendingan aku mikirin anaknya aku gitu ya. Daripada mikirin dia, mendingan aku di situ tuh bobok-bobok cantik gitu ya. Daripada mikirin ini si istri tingkahnya nggak karu-karuan, mendingan aku ngapain kayak gitu, nonton bola kayak apa kayak gitu. Jadi kamu nggak mau membiarkan energi dari pasangannya kamu ini tuh mengkontaminasi kamu gitu ya. Bisa aja kamu tetap cintanya sama dia, tetapi tidak dengan maksudnya kamu cinta dengan jiwanya, bisa aja masih tetap ada di sana ya. Kamu cinta dengan jiwanya dia, tapi tidak dengan egonya dia gitu loh. Jadi boleh kamu bersikap dingin sama dia gitu, tapi kamu tidak berusaha untuk menyakiti dia. Coba kalau kamu tidak cinta, pasti dia kamu maki-maki, kamu hina-hina, kamu pukul misalnya kayak gitu kan. Tapi di sini enggak. Kalian boleh masih tetap berada di bawah atap yang sama. Namun kok kayaknya ada jarak yang kamu buat, ada jarak aman gitu loh. Jadi kamu kayak bisa ngeprotek dirinya kamu sendiri itu tuh dengan baik. Gitu ya. Dia nggak bisa manfaatin kamu lagi. Gitu. Kamu jaga dirinya kamu dengan sungguh-sungguh, mari nampak di sini. Gitu ya. Nah, kalau kalian pacaran, mari lihat kamu lebih kayak mending bersama dengan orang lain aja deh gitu ya. Nah, itu sudah ada pemikirannya kamu. Mendingan di sini mari lihat kalau kamu masih single, masih lajang, kamu bisa aja tuh udah punya niatan mau menikah ya. Tapi yang ianya calon pernikahannya kamu itu tuh menjadi suamimu atau istrimu, kamu tidak pilih dia. Walaupun kalian misalnya sudah bersama 3 tahun, 4 tahun pacarannya gitu. Tapi bisa-bisa di sini tuh kamu nggak mau milih dia, mendingan dengan yang lain aja dah gitu. Gitu. Nah, kalau ternyata hubungan kalian ini modelnya cinta bersegi-segi, bisa aja di sini tuh mari lihat kamu kembali ya. Kalau kamu sudah punya pasangan sebelum berjumpa dengan orang ini, nampaknya di sini kamu bisa kembali kamu kepada rumah tangganya kamu. Jadi betul kalau orang ini merasa bahwa dia tidak dianggap oleh kamu, ya betul. Gitu. Karena ngapain juga kan? Mungkin kamu mikir ya ngapain juga menganggap seseorang yang seperti ini kualitasnya. Gitu loh. Ya, dia hanya mau senang-senang aja sama kamu. Dia hanya kayak masih tetap bertingkah bocil sama kamu. Gitu loh. Hubungan ini tuh sepertinya tidak ada menjadi pemikiran bagi dia kayak gimana caranya biar hubungannya lebih baik lagi dengan pertambahannya hari. Gitu ya. Terus-terusan dia bisa melakukan kekeliruan, kesalahan yang sama. Ya kamu gak bisa lagi dong mentoleransi sikapnya dia. Jadi ya wajar kalau kamu bersikap dingin, kalau kamu bersikap berjarak dari dia. Ya, kamu acuh abai, masa bodoh sama dia, ya bisa aja gitu loh. Karena kamu tadi kata Mari kan kamu nih udah kayak bijaksana. Kemana atensinya kamu arahkan. Kalau atensinya kamu arahkan ke dia, mungkin ya kamu cemas, resah, gelisah, gitu ya, merasa tertekan. Ya ngapain kan gitu ya. Nah akhirnya di sana. Jadi dengan sikapnya kamu yang sudah pandai menjaga dirinya kamu sendiri. Nah ini yang bikin si pasangan yang kamu Mari nampak di situ tuh sebenarnya agak kecewa ya. Dia agak kecewa di situ. Gitu loh. Apalagi yang tadinya kamu itu tuh perhatian sama dia, peduli sama dia, banyak mensupport dirinya. Di saat sekarang kamu sudah tidak lagi melakukan hal yang seperti itu, memberikan hal yang seperti itu, kecewa. Kecewa seperti itu ya. Ya dia mau kamu itu tuh tetap hadir dalam hidupnya dia dengan versi yang serupa sama seperti versi yang pernah dia cicipi, dalam artian yang manis, yang baik, yang punya kontribusi, manfaat, faedah, ya, benefit untuk dia. Nah kalau kamu kemudian yang tadinya kamu misalnya ya rajin ngasih dia duit, kemudian duitnya yang tadinya untuk dia kamu hentikan alirannya, mendingan aku simpen aja gitu misalnya prinsipnya kamu kan. Nah ini dia nggak seneng nih, gitu loh. Karena uang yang kamu kasih sama dia udah bikin dia itu tuh terbantukan, menjadi ringan hidupnya dia, yang nggak seneng dia, kan gitu. Makanya dia ini tuh lagi kecewa berat ini sama kamu. Kecewa berat ya. Situ ya. Namun walaupun demikian, Mari lihat untuk saat ini dia masih menunggu kamu ini ya.
menunggu kamu datang kembali ke hidupnya dia. Dengan versi yang terbaiknya kamu yang kemarin yang dia rasakan manis ya. Seperti itu. Bukan kamu hanya datang, tapi dengan tidak memberikan apa-apa kepada dia, hanya sebatas kayak kamu hadir, ya nggak kayak gitu ya. Hadirnya kamu itu tuh memberikan dampak yang dianggap positif lah bagi hidupnya dia. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dia sedang menunggu kamu, mari lihat ya, kamu belum mau bergeming di sini ya. Kamu ya masih tetap dengan sikap tidak peduli, acuh abai. Kamu belum datang untuk mengakses dia. Kamu belum membuka akses untuk dia menjangkau kamu. Gitu ya. Kamu bisa aja terus rindu sama dia. Kamu terfikirkan tentang dia. Tapi hanya kayak sebatas di situ doang. Kamu tidak mau menindaklanjuti. Gitu ya. Bisa aja kalau kalian belum berpisah secara fisik ya, masih tetap jumpa-jumpaan, kamu masih kayak mengamati dia. Oh, dia kayak gini ya, dia kayak gitu. Mungkin kamu bahkan ada juga iba. Ih, kesian ya. Tengok tuh, dia makin kurus, dia jadi kucel misalnya. Oh, kayaknya ini tuh dia agak kesulitan ini kehidupannya dia. Tapi hanya sebatas di situ doang. Ya udahlah, biarin aja lah dia seperti itu gitu. Bisa tega kamunya, bisa sanggup kamunya melakukan hal yang demikian. Itu ya. Ya, ibaratnya kayak sekarang kamu seperti membiarkan dia untuk bertanggung jawab ya kepada diri dia sendiri. Gitu. Karena boleh-boleh ketika kamu dulu berbaik hati ke dia, bermurah hati ke dia, peduli betul ke dia, boleh-boleh kamu kayak menilai bahwa oh ini kok jadi ngelunjak, oh ini jadinya kok kayak nggak benar. Nah seperti itu ya. Nah makanya ketika memberi kamu anggap bukanlah sebuah tindakan yang bijaksana, maka disinilah mari lihat kamu bisa tega gitu ngebiarin dia, walaupun kamu lihat dia, waduh ini udah kucel ini orangnya. Bisanya kamu menata dia kembali biar dia kelihatan seger gitu ya. Tapi kamu udahlah biarin aja lah dia kayak gitu. Itulah. Ya. Nah, ini kalau masih ketemu-ketemu ya. Namun kalau kalian sudah memang berpisah secara fisik, batinnya kamu masih terkoneksi sama dia, tapi fisiknya kamu tidak akan pernah mau kamu tampilkan ya, kamu nampakkan ke dia. Mungkin juga bahkan kalau untuk niatan stalking pun kamu nggak punya gitu loh. Kamu hanya sebatas kayak teringat aja, ya udah gitu aja. Nggak ada teringat kemudian ditindaklanjuti dengan ngintip stalking. Sebatas gimana ya kabarnya di hari ini. Nggak yang langsung kamu tindaklanjuti, intip statusnya dia. Apa ya status terakhirnya dia ya. Atau kayak nanya sama tetangganya. Misal kalau kamu kebetulan kenal sama tetangganya dia gitu. Mari lihat kamu nggak ada repotin dirinya kamu untuk menggali informasi, melepas rasa penasarannya kamu sama dia. Nggak ada. Udah kamu biarin aja gitu ya. Nah di sana. Kamu ngebiarin aja. Mari lihat gini, kok kayaknya hidupnya kamu ketika tanpa berurusan dengan dia, kok nampaknya jadi jauh lebih baik ya, Leo ya. Jauh lebih baik ini hidupnya kamu. Beda dengan hidupnya dia, gitu loh. Kalau hidupnya dia, ketika kamu cuek, acuh, bahkan misalnya kalau kamu sudah menghilangkan dirinya kamu dari dia, ada banget tuh efeknya. Ada banget gitu loh. Kamu bisa punya kangen ke dia itu ya dalam poin dari 1 hingga 10, mungkin ada di poin 4 lah katakan, 5 lah gitu ya. Tapi kalau dia, kangennya dia sama kamu itu tuh ada di poin minimal tuh 8. Minimal ini ya. Oh, di sana. Kalau kamu bisa aja menjalani harinya kamu melupakan dia tanpa teringat sama dia sepanjang hari. Tapi kalau dia, mari lihat sih enggak ya. Nggak bisa dia. Minimal menjelang dia tidur ya, dia teringat sama kamu. Dia kangen sama kamu. Gitu. Jadi rasa-rasanya masih jauh ya, lebih intens. Bagaimana koneksi
seseorang ini kepada kamu dibandingkan dengan bagaimana koneksi mental dan emosionalnya kamu kepada dia. Gitu. Jadi kalaupun kalian sudah berpisah untuk sekian bulan atau bahkan sekian tahun, tapi mari lihat seseorang ini tuh kayaknya dia belum bisa move on dari kamu. Belum bisa. Walaupun mungkin kamu nampak dia, wah dia sudah punya pasangan lain misalnya. Mungkin kamu nampak dia, wah hidupnya dia kok kayaknya baik-baik saja. Atau dia sudah punya pasangan, pacar baru misalnya. Tapi mari lihat itu tuh hanya penampilan luar ya. Diam-diam, jauh di dalam jiwanya dia kangen kamu. Dia belum dalam masa mampu untuk melepaskan kamu. Ya. Minimal bayang-bayangnya kamu itu tuh masih mengganggu dia ya, mengusik dia. Tapi tidak dengan kamu. Kalau kamu mari hanya sekali-sekali gitu ya. Mungkin gini aja lah, dalam satu hari kamu hanya inget dia 5 menit. Nah, kalau dia dalam satu hari bisa nginget kamu itu tuh jika diakumulasikan dari pagi, siang, sore, malam, tengah malam gitu ya. Subuh gitu. Bisa-bisa ya bukan 5 menit, tapi kayak 2 jam gitu. Akumulasi. Gitu ya. Misalnya kayak 15 menit di subuh. Nanti lagi jam berapa ingat kamu lagi 10 menit misalnya gitu-gitu. Nah, bisa itu. Nah, di sana. Jadi kamu nampaknya kayak bisa melenggang kangkung gitu ya. Membebaskan dirinya kamu dari hubungan dengan dia. Tapi berbanding terbalik dengan bagaimana seseorang ini tanpa dirimu. Gitu. Masih kocar-kacirnya nih tuh dia di dalam. Gitu ya. Walaupun bisa-bisa tidak begitu kelihatan ya, asalkan kamu jeli lah. Kalau kamu jeli mengamati dia, kamu tahu itu tuh, ini orang belum move on. Gitu. Tapi kalau hanya kayak sekelibatan pandang, boleh-boleh ya kamu kayak nganggap, oh dia udah bisa kok tanpa aku. Seperti itu ya. Sekelibat pandang aja. Namun kalau dikali-kali, oh belum lagi. Ya, kalau bisa, ya balikan sama kamu. Lanjutin hubungan dengan kamu. Dicintai kamu lagi, disayangi kamu lagi, diperduliin sama kamu lagi. Maunya dia ya, kalau boleh ya, bilangin mau-mau, ya maunya dia demikianlah keadaan kalian. Gitu ya, bukan seperti saat sekarang ini. Kalau saat sekarang ini tuh, kamu lebih banyak diam, kamu lebih bersikap dingin, kamu berjarak, kamu ngilangin dirinya kamu. Ini bukan inginnya dia. Kalau boleh dia mah mau menolak ya, enggak mau kayak ginian gitu. Nah, di sana. Cuman ya, walaupun dia berusaha untuk menolak, namun mari lihat, kamu tenang aja gitu, kekeh aja kamu. Lah gue lagi nggak mau peduli sama kamu. Aku lagi lebih pentingin dirinya aku sendiri, misalnya gitu ya. Kamu tidak merasa bahwa kamu harus bertanggung jawab kepada dia, gitu. Kamu nggak mau terbebani dirinya kamu. Hanya gara-gara mempertimbangkan tentang dia. Begitu ya. Oke, baik Leo. Sekarang mari akan tarik koin ya. Biar kita cari tahu dulu kepada Leo mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dia ya. Cuman ada satu nih, koin zodiak. Baik, mari awali dari A, asap, S, sayang, P, panda, O, obat, T, telinga, K, kaki, R, rasa, Y, yoyo, W, wanita, dan N, ada nama. Oke, ini ya, untuk zodiak hanya ada energi dari Capricorn. Baiklah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.